Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Sistia Putri dengan NPM 24241014, mahasiswi program studi kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Wirabwana Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sari Yunis MPD. Mohon izin Ibu, adapun materi yang akan saya sampaikan terbagi ke dalam 3 topik utama, yaitu yang pertama kalimat efektif, yang kedua kalimat efektif pengembangan, dan yang ketiga alinea pengembangan. Semoga penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi yang kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menggunakan gagasan penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Jadi apa sih sebenarnya kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan maksud atau gagasan penulis atau pembicara dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Artinya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan tepat oleh orang lain tanpa menimbulkan makna ganda atau kebingungan. Kalimat bisa disebut efektif kalau memenuhi beberapa syarat-syarat ini, yaitu yang pertama ada akurat, mewakili pikiran penulis atau pembicara dengan tepat. Jadi apa yang ada di pikiran kita bisa tersampaikan dengan baik lewat kalimat tersebut. Kemudian yang kedua ada jelas, dipahami dengan cara yang sama oleh pembaca atau pendengar. Nah, jadi ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga ada sesuai situasi, gunakan bahasa formal atau santai sesuai dengan konteks. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi, misalnya bahasa formal digunakan untuk situasi resmi atau bahasa santai untuk percakapan sehari-hari. Nah, di sini intinya kalimat efektif itu bukan hanya benar secara tata bahasa, tapi juga jelas, tepat, dan sesuai dengan konteks. Nah, dengan begitu komunikasi kita jadi lebih lancar dan tidak menimbulkan salah pengertian ataupun kesalahpahaman satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit soal pengertian kalimat efektif menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Rahayu 2007, kalimat efektif itu bukan cuma benar ya teman-teman, tetapi bukan cuma benar secara tata bahasa, tetapi juga harus segar, hidup, mudah dipahami, dan bisa membangkitkan imajinasi pembaca. Kemudian, menurut Akaidah, Arsyad, dan Ridwan pada 2001, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan benar, sehingga gampang dipahami oleh orang lain. Kemudian selanjutnya menurut Arifin 1989, kalimat efektif itu harus jelas, sesuai kaidah, singkat, dan enak dibaca. Kemudian yang terakhir ada menurut Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi pada 2009. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang bisa menyampaikan informasi dengan baik dan mudah dipahami pembaca. Intinya kalimat efektif itu ya kalimat yang jelas, sesuai aturan, enak dibaca, dan mudah dimengerti. Sesederhana itu kan, tapi ini penting banget nih teman-teman dalam kita melakukan komunikasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas macam-macam jenis kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada kalimat langsung. Nah, kalimat ini adalah kalimat ucapan, bukan kalimat ya teman-teman, ucapan langsung seseorang yang ditulis apa adanya dan biasanya diberi tanda petik 2. Contohnya, ibu berkata, tanda petik 2, jangan lupa sarapan. Kita beri titik, kemudian tanda petik 2 lagi. Kemudian selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Nah, ini kebalikannya dari kalimat langsung. Ucapannya diceritakan ulang tanpa perlu mengutip semuanya dan tidak pakai tanda petik. Contohnya, ibu berkata agar aku tidak lupa sarapan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada kalimat tunggal, kalimat yang hanya punya satu klausa, biasanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, dia membaca buku. Nah, kemudian yang keempat ada kalimat majemuk, yaitu gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan.
bisa setara, bertingkat, ataupun campuran. Seperti contohnya, dia membaca buku dan adiknya menonton televisi. Kemudian selanjutnya ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Biasanya diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, hari ini cuacanya cerah. Titik. Kemudian selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat yang digunakan untuk bertanya diakhiri dengan tanda tanya. Seperti contohnya, apakah kamu sudah makan? Kemudian yang ketujuh ada kalimat imperatif. Kalimat ini berisi perintah atau larangan. Biasanya terdengar tegas dan diakhiri dengan tanda seru. Kayak contohnya, tutup pintunya sekarang. Tanda seru. Kemudian selanjutnya yang kedelapan ada kalimat pengandaian. Kalimat yang menunjukkan harapan atau sesuatu yang dibayangkan pembaca. Misalkan pakai kata seandainya atau andaikan. Contohnya, seandainya aku lebih rajin, nilainya pasti bagus. Kemudian yang kesembilan ada kalimat lengkap. Kalimat yang punya subjek atau predikat, kadang juga ada objek dan keterangan. Contoh, ayah sedang membaca koran. Kemudian selanjutnya yang ke-10 ada kalimat tidak lengkap. Kalimat yang hanya punya satu unsur seperti subjek saja atau predikat saja. Nah, umumnya digunakan dalam salam, sapaan, atau seruan. Contohnya, selamat pagi. Tanda seru ya. Kemudian kalimat melepas. Kalimat melepas ini kalimat majemuk yang dimulai dengan induk kalimat lalu diikuti anak kalimat. Seperti contohnya, aku tetap pergi meskipun hujan turun deras. Kemudian selanjutnya kalimat klimaks, yaitu kalimat majemuk yang dimulai dari anak kalimat baru induk kalimatnya menyusul. Kayak contohnya, meskipun hujan deras aku tetap pergi. Jadi kebalikannya ya. Kemudian ada kalimat berimbang. Ini kalimat yang terakhir ya. Kalimat majemuk yang kedua bagiannya sejajar baik bentuk maupun maknanya. Contoh, ayah membaca koran dan ibu menonton televisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Nah, kalimatnya mudah dimengerti dan tidak menimbulkan makna ganda. Yang kedua ada singkat dan padat, yaitu ringkas dan langsung ke poinnya, tidak bertele-tele, jadi pesannya lebih cepat ditangkap pembaca. Kemudian yang ketiga ada sesuai dengan konteks, yaitu relevan dengan konteks. Kalimatnya disesuaikan dengan situasi atau topik yang sedang dibahas. Kemudian yang keempat ada struktur logis dan kata yang tepat. Jadi strukturnya tertata dengan baik, urutan katanya logis dan mudah diikuti. Kemudian yang kelima ada mencapai tujuan komunikasi. Pilihan katanya tepat nih, menggunakan kata yang sesuai agar maksudnya tersampaikan dengan baik. Selanjutnya akan bahas soal struktur kalimat efektif. Jadi supaya kalimat ini yang kita buat bisa dipahami dengan baik, kita perlu menyusunnya secara runtut dan logis. Nah, ada beberapa komponen utama nih dalam struktur kalimat yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama ada subjek, yaitu pelaku atau hal yang dibicarakan dalam kalimat. Lalu ada predikat, yaitu yang menjelaskan apa yang dilakukan atau bagaimana keadaan subjek. Kemudian setelah itu ada objek, yaitu pihak yang menerima tindakan. Kemudian pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi arti subjek atau objek. Kemudian yang terakhir ada keterangan, yaitu yang memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, atau cara. Kalau semua komponen ini disusun dengan benar dan sesuai konteks, kalimat kita bisa jadi lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya kita akan bahas soal kesatuan gagasan dan kesepakatan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif memuat satu ide utama yang disampaikan secara utuh dan tidak tercampur dengan gagasan lain yang tidak berkaitan. Inilah yang disebut kesatuan gagasan. Kesepadanan artinya kalimat memiliki struktur yang seimbang antara subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jika gagasannya jelas, susunan kalimatnya pun akan mudah dipahami. Memahami unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan sangat penting untuk membangun kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Jadi intinya teman-teman, kesatuan itu berarti dalam satu kalimat hanya ada satu ide pokok. Kalimat boleh panjang atau pendek,
Tapi asal semuanya bagiannya itu tetap mendukung ide utama tersebut. Kalau kita gabungkan dua ide yang tidak ada hubungannya, kalimat jadi tidak efektif. Sedangkan kesepadanan itu soal keseimbangan antara unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimat yang sepadan itu isi pikirannya sesuai dengan unsur yang digunakan. Kalau struktur tidak jelas, biasanya itu karena gagasannya juga tidak jelas. Misalnya pada kalimat, bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Nah, ini tidak efektif karena strukturnya tidak lengkap. Kalimat yang benar itu, para siswa harus menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Begitu. Makanya penting banget nih untuk memahami unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek biasanya berupa kata benda atau frasa benda, dan biasanya juga berbentuk frasa verbal atau klausa, asalkan tetap merujuk pada sesuatu yang bisa dianggap sebagai benda. Jadi kalau kita ingin kalimat yang kita buat ini efektif, pastikan nih gagasannya satu dan strukturnya ini seimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepaduan kalimat dan kalimat pasif. Kepaduan kalimat adalah hubungan antar unsur dalam kalimat yang saling mendukung, sehingga makna tidak terpecah. Kalimat efektif harus utuh dan koheren. Jika tidak, makna jadi membingungkan. Nah, jadi kalimat yang efektif itu harus punya hubungan yang jelas antara unsur-unsurnya biar maknanya nggak terpecah atau membingungkan. Contohnya seperti kalimat hidup jangan mengharapkan akan balas. Nah, itu kan terasa janggal. Nah, karena tidak ada kepaduan antar unsurnya. Nah, setelah diperbaiki, kalimat ini menjadi hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, ini baru terasa utuh dan enak dibaca. Nah, selain itu kita juga perlu paham nih soal kalimat pasif yang terbagi menjadi dua, yaitu pasif biasa dan pasif persona. Pasif biasa itu objek jadi subjek, predikat diawali di, seperti udang dicari mereka. Nah, sedangkan pasif persona itu predikat pakai pronomina seperti udang yang saya cari. Nah, bedanya terletak pada penggunaan kata ganti dan posisi predikatnya. Sekarang kita bahas soal kesalahan dalam kalimat yang sering terjadi dalam menulis atau berbicara. Yang pertama ada kesalahan struktur, yaitu kalimat tanpa subjek atau predikat, penempatan kata depannya salah, urutan kata yang tidak tepat. Jadi kalimat tanpa subjek seperti menurut ahli hukum menyatakan, nah ini seharusnya ditulis ahli hukum menyatakan. Kesalahan lainnya bisa terjadi karena penempatan kata depannya salah dan tidak ada predikat atau salah urutan kata. Lalu ada juga kesalahan dalam diksi, yaitu pemilihan kata yang tidak tepat. Contohnya, kucing saya meninggal. Kata meninggal lebih tepat digunakan untuk manusia, jadi lebih baik diganti kucing saya mati. Tujuan diksi yang tepat adalah agar makna lebih jelas dan komunikasi lebih efektif. Dan yang terakhir ada kesalahan ejaan seperti huruf kapital atau kecil yang tidak sesuai. Nah, semua ini penting karena kalimat adalah cara kita menyampaikan pikiran. Kalau struktur atau pilihan katanya salah, pesannya bisa jadi tidak tersampaikan dengan benar. Seperti contoh huruf kapital atau kecil, ibu pergi ke pasar. Nah, untuk ibu yang salah itu i-nya kecil, i-nya tidak kapital. Jadi contohnya yang benar, ibu pergi ke pasar dengan ibu, kalimat ibu, kata ibu, i-nya itu besar. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang jelas, padat, logis, dan tidak membingungkan. Jadi kalimatnya itu yang tidak membingungkan, jadi jelas, padat, dan mudah dipahami. Kemudian penting untuk komunikasi yang baik terutama di lingkungan akademik dan profesional. Kenapa penting? Karena dalam komunikasi terutama di dunia akademik dan profesional kita perlu menyampaikan informasi secara tepat dan tidak membingungkan. Tujuannya menyampaikan pesan secara tepat. Nah, supaya bisa menulis atau berbicara dengan kalimat yang efektif, ada beberapa ciri yang perlu kita perhatikan nih. Yang pertama ada subjek dan predikat.
Kalimat harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Tanpa dua unsur ini, pesan yang disampaikan bisa jadi kabur. Kemudian yang kedua ada diksi tepat, yaitu pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Nah, yang kedua ini gunakan diksi yang tepat, artinya pilih kata yang sesuai dengan makna yang kita maksud. Kemudian yang ketiga ada struktur logis, kalimat tersusun secara runtut dan mudah dipahami. Jadi susun kalimat secara logis dan runtut, jangan acak-acakan. Kemudian yang keempat, ejaan sesuai, gunakan tanda baca dan huruf kapital dengan benar. Nah, pastikan ejaan dan tanda bacanya sudah benar supaya makna kalimat tidak berubah. Kemudian lanjut yang kelima ada kesejajaran. Bentuk kata dalam satu kalimat harus sepadan. Jadi jaga kesejajaran bentuk dalam kalimat. Misalnya kalau pakai kata kerja, kata-kata yang lain sejajar juga harus kata kerja. Kemudian yang keenam ada penekanan ide pokok. Fokuskan pada bagian penting, bisa lewat urutan atau pengulangan. Jadi lakukan penekanan pada ide pokok, bisa dengan menyusun kalimatnya secara khusus atau mengulang bagian penting. Kemudian yang ketujuh ada hemat kata, hindari kata atau frasa yang tidak perlu. Nah, jadi artinya hindari pengulangan yang tidak perlu. Kemudian yang kedelapan ada variasi bentuk kalimat, yaitu campur pendek panjang, jenis kalimat, dan posisi unsur kalimat. Jadi gunakan variasi bentuk kalimat seperti campuran kalimat pendek panjang, kemudian aktif pasif, atau mulai dari keterangan dulu supaya pembaca atau pendengar nggak bosan. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama koherensi, hubungan jelas antar unsur kalimat agar makna nyambung. Nah, yang pertama kalimat efektif harus memiliki koherensi, yaitu hubungan yang jelas dan saling terkait antar unsur dalam kalimat supaya maknanya nyambung dan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya adalah kesatuan, memiliki subjek dan predikat lengkap dengan objek atau keterangan jika perlu. Jadi artinya kalimat itu harus lengkap, minimal terdiri dari subjek dan predikat, bisa ditambah objek, keterangan atau pelengkapnya agar kalimat itu utuh dan jelas maknanya. Kemudian selanjutnya ada kehematan, gunakan kata secukupnya, hindari yang tidak perlu tapi tetap jelas. Nah, jadi dalam penggunaan kata ini ada kehematan, artinya kita harus menghindari penggunaan kata atau frasa yang tidak perlu. Tapi tetap nih harus menjaga agar kalimat tetap jelas dan tidak membingungkan pembaca. Lalu kemudian ada paralelisme, yaitu bentuk kata yang sepadan dan konsisten dalam kalimat. Jadi paralelisme atau kesejajaran yang berarti kita memakai bentuk kata kerja tertentu, misalnya dengan awalan maka bagian lain yang setara juga harus menggunakan bentuk yang sama agar kalimatnya lebih teratur nih dan mudah dimengerti. Kemudian syarat berikutnya ada penekanan, tonjolkan gagasan utama supaya mudah dipahami. Di mana bagian kalimat yang ingin kita tonjolkan dibuat lebih jelas nih supaya pembaca memberi perhatian lebih pada gagasan utama tersebut. Kemudian selanjutnya nih ada kevariasian, variasi panjang, jenis, dan cara memulai agar kalimat tidak membosankan. Iya, jadi untuk menghindari kebosanan, kalimat juga harus memiliki kevariasian seperti variasi dalam panjang pendek kalimat, cara memulai kalimat, dan jenis kalimat yang dipakai. Kemudian yang terakhir ada logis, ide masuk akal dan bisa diterima akal sehat pembaca. Jadi logis atau bernalar artinya kalimat itu harus masuk akal dan ide yang disampaikan dapat diterima oleh akal sehat pembaca. Jadi kalau semua syarat ini terpenuhi, maka kalimat yang kita buat ini akan lebih efektif dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tepat sasaran. Nah,
Dari materi yang kita bahas tadi, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan mudah dimengerti. Kalimat ini memiliki hubungan yang baik nih antar unsur-unsurnya, struktur yang lengkap, serta penggunaan kata-kata yang hemat dan tepat. Nah, selain itu, kalimat efektif juga nih memperhatikan kesepadanan bentuk, penekanan pada gagasan utama, dan variasi dalam penyampaian, sehingga tetap menarik untuk dibaca atau didengar. Yang tak kalah penting ya teman-teman, kalimat tersebut harus logis agar maknanya dalam kalimat tersebut itu tuh mudah diterima oleh akal sehat kita. Nah, semua hal ini membuat komunikasi kita jadi lebih tepat dan mengurangi resiko salah paham. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai kalimat efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kedua dan ketiga di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan.